Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut draft pembentukan Satgas PHK tengah dalam proses dan kini berada di meja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan pembentukan Satgas PHK ini merupakan respon pemerintah terhadap tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan update soal pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Yasirli menyebut pembentukan Satgas PHK kini tengah dalam proses dan draft pembentukan Satgas PHK telah dipegang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menyelesaikan penyusunan draft pembentukan Satgas PHK. Namun proses finalisasi kini masih berjalan di Kemenko Perekonomian. Yasirli menambahkan ruang lingkup pekerjaan Satgas PHK akan mencakup isu ketenagakerjaan dari hulu hingga hilir. Satgas PHK itu draftnya sudah ada di Menko, ya karena ini kan lintas kementerian, jadi bukan hanya kami. Nah, tunggu aja. Jadi tunggu hasil akhirnya seperti apa. Saya kalau draft dari rumusan kita itu sudah selesai, nanti ini sekarang sedang finalisasi di Kemenko. Kalau tugasnya Pak nanti itu terkait dengan dari hulu ke hilir. Sementara itu gelombang pemutusan hubungan kerja PHK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira menyebut, salah satu penyebab utamanya adanya gelombang PHK adalah penurunan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tarif Trump yang memicu ketidakpastian ekonomi dunia semakin memperburuk situasi. Dan sayangnya rencana pembentukan Satgas PHK yang diharapkan bisa memberikan solusi termasuk menjembatani korban PHK dengan perusahaan yang masih membuka lowongan kerja hingga kini tak kunjung terbentuk. Dengan adanya Satgas PHK diharapkan bisa memfasilitasi antara korban PHK dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lapangan kerja. Jadi ada job fair tapi diciptakan oleh negara, difasilitasi oleh negara. Itu yang bisa membuat banyak angkatan kerja dan juga para korban PHK mendapatkan harapan untuk bisa langsung bekerja tanpa perlu bergeser setelah di PHK menjadi pekerja informal atau menjadi ojol yang sebenarnya dari segi kualitas pendapatan tentu lebih rendah daripada pekerjaan di sektor formal. Situasi semakin kompleks dengan bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 4 juta orang per tahun yang kini harus bersaing dengan para korban PHK untuk mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini diperburuk oleh efisiensi belanja pemerintah akibat beban utang jatuh tempo dan pelebaran defisit anggaran. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terus mengancam kaum pekerja di tanah air. Sepanjang tahun ini saja per 23 April 2025 sudah lebih dari 24.000 pekerja yang telah terkena PHK. Nah, masalahnya ini jika terus dibiarkan dan tidak ada penanganan serius, jumlah pekerja yang terkena PHK tahun 2025 ini dikhawatirkan bisa mencapai 100.000 pekerja atau melebihi gelombang PHK tahun lalu atau tahun 2024 yakni sebanyak lebih dari 77.000 pekerja. Ya, menyusul gelombang PHK ini, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana untuk membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang diharapkan bisa jadi solusi bagi sektor lapangan kerja dari hulu sampai ke hilir. Tapi sayangnya nih Iqbal, ternyata sampai saat ini memang Satgas PHK belum kunjung rampung, belum disahkan dan masih dalam proses pembahasan. Kita akan paparkan lebih lengkapnya pemirsa terkait dengan paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks Urgensi Satgas PHK. Berharap solusi atau sekedar seremoni? Ya, kita akan hadirkan untuk Anda ya. Jadi apa saja sih fakta-fakta yang ada di seputar pembentukan Satgas PHK ini? Kita akan hadirkan untuk Anda. Yang pertama apa nih Marcel terkait dengan Satgas PHK ini? Ya, jadi pemirsa terkait dengan rencana pembentukan Satgas PHK ini sebetulnya sudah cukup lama ya. Sebetulnya dari tahun lalu ini sudah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bahwa rencana awalnya itu akan difinalisasi di bulan Januari
2025 pemirsa. Tapi kemudian sampai dengan peringatan Hari Buruh Internasional kemarin di 1 Mei 2025, ini Satgas PHK belum resmi dibentuk dan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk pembentukan Satgas PHK. Nah, Presiden juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah antisipatif dan juga solutif atasi gelombang PHK. Apalagi kemarin ini kita sudah mendengar ya ada tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi Marcel, yakni adanya kebijakan tarif Trump terkait dengan kebijakan resiprokal ya pada saat itu ya. Ini ternyata juga memicu ketidakpastian ekonomi global. Dan juga akhirnya akibat kebijakan tersebut dan berbagai faktor eksternal lain, banyak perusahaan yang terdampak dan juga ekspor Indonesia melambat. Tentu saja ujung-ujungnya pada ancaman gelombang PHK ini yang terus terjadi hingga saat ini, Marcel. Iya, kita lihat itu tadi dampak-dampaknya dan sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Satgas PHK ini. Apakah bisa serta-merta mengurangi PHK? Nah, kita lihat pemirsa, tujuannya ini sebetulnya adalah sebagai respons cepat dari ancaman PHK di berbagai sektor. Kemudian ini sebetulnya menjadi harapan ya supaya Satgas PHK ini juga bisa ikut mencegah terjadinya PHK dan juga menjaga stabilitas dari ketenaga kerjaan. Tentunya juga bisa memastikan supaya hak-hak pekerja di tengah adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil ini juga bisa tetap terlindungi sekalipun kalau nanti terkena PHK. Betul, itu tadi tujuannya baik, jelas kita meyakini itu. Namun permasalahannya adalah hingga saat ini belum beres-beres ya pembentukannya karena masih dalam tahap penyusunan hingga saat ini. Kita lihat draft pembentukan Satgas PHK ini juga sampai saat ini ternyata masih berada di Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Sementara kita tahu sendiri karena berbagai faktor iklim usaha ini hingga saat ini terasa semakin berat untuk beroperasi, untuk survive, itu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Dan korban PHK juga bukan hanya telah tapi sampai saat ini masih terus berjatuhan. Jadi memang akibat dari masih berada dalam proses penyusunan ini yang masih terus terjadi hingga saat ini. Iya, bahkan kalau kita lihat baik mereka yang menjadi korban PHK atau yang masih baru mencari pekerjaan ya ini betapa sulitnya untuk bisa mencari kerja ya Iqbal. Betul. Nah, kita lihat ini pemirsa data terkait dengan sebetulnya berapa banyak jumlah pekerja yang menjadi korban PHK. Dan kita lihat juga bahwa secara garis besar ini ada tren peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. Kalau di 2022 lalu mungkin isunya masih terkait dengan dampak COVID ya. Ini ada sekitar 25.000 pekerja yang terkena PHK. Kemudian di tahun 2023 jumlahnya ini meningkat pemirsa. Lebih dari 2 kali lipat menjadi 64.855 pekerja yang terkena PHK. Sementara di tahun 2024 ini jumlahnya meningkat lagi sampai hampir 78.000 pekerja yang terkena dampak PHK. Dan di tahun ini tadi di awal ya kita sebutkan sampai dengan bulan April saja sudah lebih dari 25.000. Betul, itu baru sampai April. Nah, artinya kalau kita menarik benang merah ya, ini tiap tahun memang jumlahnya berdasarkan data, ini memang jumlah PHK ini terus meningkat. Nah, ini kan sebenarnya sudah dipetakan sejak awal seharusnya, Marcel. Seperti kita tahu ada beberapa industri manufaktur dan juga yang sangat terdampak sudah dipetakan bertahun-tahun sebelumnya seperti industri tekstil misalnya. Tapi ternyata gagal ditangani sehingga PHK itu masih terus terjadi. Nah, respon pemerintah ini artinya juga sejauh ini baru dianggap sekedar motivasi, artinya belum ada solusi yang konkret yang bisa diberikan bagi para korban PHK hingga saat ini. Ya, dan tentunya ini dari pemerintah ya, ini sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi dan juga melalui Satgas PHK ini sebetulnya ini menjadi sebuah wadah begitu, wadah untuk bisa menjamin tadi hak-hak para pekerja dan juga berkoordinasi, makanya disebut sebagai dialog tripartit begitu antara 3 pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pekerja dan juga pemberi kerja atau para pengusaha. Nah, di dalam Satgas ini diharapkan bisa merumuskan nih pemirsa
pemirsa, solusi kolektif yang juga berkelanjutan. Jadi bukan hanya case by case seperti saat ini menghadapi dampak perekonomian global, tapi betul-betul ini bisa menciptakan stabilitas bagi ketenagakerjaan. Nah, selain itu juga di dalam Satgas ini pemirsa, Satgas PHK, setiap keputusan yang diambil ini diupayakan bisa seinklusif mungkin dan juga memperhatikan kepentingan dari semua pihak. Jadi secara teorinya ini adalah bagaimana nanti karakteristik dari Satgas PHK itu sendiri ya. Oke, karena ini kan sebenarnya sudah dibentuk, artinya ada ruang dialog di situ, ada mediasi di situ, diskusi dibangun antara pihak pengusaha dan juga pihak pekerja. Nah, masalahnya memang selama ini posisi pekerja itu kan dalam posisi yang lemah ya, Marcel ya. Jadi hanya bisa pasrah pada saat mendengar ia terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, posisi pekerja yang disebut lemah ini akhirnya ada penilaian bahwa keputusan PHK ini cenderung sepihak dilakukan oleh perusahaan. Apalagi kita lihat belum ada mekanisme cepat untuk mediasi. Bahkan kalau berdasarkan penuturan dari para pekerja di lapangan yang di PHK, mereka ini tidak diberi waktu yang panjang untuk mempersiapkan sebelum mereka di PHK. Bisa saja hari ini diberitahukan, besok mereka sudah tidak bekerja lagi. Betul, bisa saja bahkan diberitahukannya hanya via email. Betul, ada ya yang kan? seperti itu ada yang banyak. seperti itu, kejadian-kejadian di startup misalnya pemirsa. Jadi betul-betul tidak ada persiapan. Bagaimana yang belum punya dana darurat begitu ya? Betul, apalagi misalnya yang berkeluarga. Belum lagi kalau misalnya ada beberapa kasus yang ternyata seperti pesangon. Kemudian tunjangan-tunjangan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak perusahaan ternyata terkendala, akhirnya mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, itulah sebenarnya yang harusnya difasilitasi oleh Satgas PHK ini mungkin ya, karena masih disusun ya Marcel ya. Itu harapannya. Nah, tapi pemirsa sekali lagi bahwa pembentukan Satgas PHK ini karena memang belum kunjung rampung ya. Kemudian juga muncul nih ada kekhawatiran bahwa Satgas PHK ini hanya sekedar menjadi simbol. Jadi solusi atau tujuan-tujuan tadi yang seharusnya bisa melindungi hak-hak pekerja, kemudian juga bisa membantu mencegah terjadinya PHK, ini masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak dan juga dianggap hanya sekedar simbol atau secara selebrasi saja begitu ya. Nah, sampai saat ini Satgas PHK belum kunjung memiliki landasan hukum yang resmi. Lagi-lagi progresnya ini terus seperti tarik ulur begitu ya. Kita belum tahu sampai saat ini apakah tanda tangan dari Menko Perekonomian misalnya ini akan tergantung apa seperti itu. Betul, kenapa itu harus segera diproses Marcel? Kenapa itu harus segera didorong, di-encourage untuk segera terbentuk? Karena kalau kita lihat datanya tadi memprihatinkan sekali ya. Tadi sudah kita bahas sedikit bahwa per 23 April 2025 ini belum ada setengah tahun loh, baru sampai April ya, ini sudah ada 24.000 lebih pekerja yang terkena PHK. Nah, dikhawatirkan kalau ini terus dilanjutkan dan Satgas PHK ini tidak kunjung terbentuk, nanti pada akhir tahun 2025 ini jumlah pekerja yang terkena PHK ini berpotensi bisa mencapai 100.000 pekerja, dan jumlah pekerja yang terkena PHK ini berpotensi naik kalau dibandingkan pada tahun 2024 sebelumnya. Itulah yang sebenarnya dikhawatirkan apabila Satgas PHK ini tidak segera terbentuk. Angka-angkanya sudah jelas, prediksinya sudah jelas, Marcel. Ya, dan pembentukan Satgas PHK ini sebetulnya juga menjadi salah satu langkah untuk bisa melindungi hak kita loh sebagai warga negara. Hak Iqbal, hak saya, dan juga pemirsa yang menjadi pekerja. Dan ini diatur dalam undang-undang. Kita lihat pemirsa dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Ini disebutkan, kami kutip, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi sebetulnya walaupun kita berusaha untuk mencari pekerjaan sendiri gitu ya dengan kekuatan kita, tapi sebetulnya ini menjadi hak yang harus dilindungi oleh negara. Yang juga harus dilindungi adalah pada saat pekerja itu sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Artinya ada hak-hak yang harus dibayarkan, Marcel. Seperti tadi sempat kita bahas ya, misalnya pesangon, kemudian tunjangan-tunjangan yang belum dibayarkan, asuransi dan lain-lain, itu ternyata bagi beberapa perusahaan itu masih belum mampu membayarkan. Nah, ini akibatnya sama saja dengan membiarkan buruh dipecat tanpa perlindungan. Ini bukan hanya pelanggaran hukum ketenagakerjaan, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi. Melanggar ini yang tadi sudah dibacakan oleh Marcel. Karena kemanusiaan ya. Betul, karena tim Metro TV beberapa kali meliput juga ada seperti beberapa perusahaan asuransi yang saat ini dalam proses restrukturisasi. Banyak sekali yang
hak mereka belum dibayarkan padahal mereka sudah bekerja selama puluhan tahun di perusahaan itu. Nah, itulah yang tentu yang kita dorong ya Marcel ya. Iya. Di antaranya melalui Satgas PHK ini untuk memastikan bahwa para pekerja yang terkena PHK itu bisa mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban mereka terhadap perusahaan tersebut. Ya, betul sekali. Jadi itulah pemirsa paradoks kita untuk hari ini. Tentu kita harapkan seberapapun ada kritik begitu ya atau masukan dari masyarakat, tapi Satgas PHK dengan berbagai tujuannya yang mulia ini bisa segera disahkan setidaknya ya. Betul, kita kawal bersama pembentukan Satgas PHK ini tentu kita harapkan bermanfaat bagi semuanya. Dan itulah paradoks kali ini pemirsa. Paradoks selanjutnya masih akan kami hadirkan di episode-episode lain dalam Selamat Pagi Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami.